Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita memulaikan ibadah kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu. Kami sangat merindukan Engkau lewat ibadah ini. Dan itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepenuh kepadamu. Biarlah Tuhan menolong memakai kehidupan kami. Mulai dari hamba dan seluruh pelayan dan sidang jemaat-Mu, biar dalam pemakaian Tuhan sendiri. Dan sekaligus kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Namun demikian Tuhan, di saat kami beribadah, tentu kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, sekarang berikan roh puji-pujian untuk kami boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu, terutama pengurapan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 79. Biarkan ku kehilangan hidupku. Sudah lama ku rindu perhentian dan sejahtera, hingga ku mencari dengan air mata. Tapi tak mau berkorban dan membayar harganya, hingga bertahun-tahun biasa saja. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Waktu sujud menyembah, lalu Tuhan berkata, angkatlah salib serta ikut aku. Untuk tahan sengsara, oh betapa sukarnya, karena harus kehilangan hidupku. Biarkan ku kehilangan hidupku Tuhan, rela korbankan kepentingan diri. Meskipun berat dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Kompet yang ketiga. Oleh pengorbanannya ku telah diperdamaikan, hingga aku
dan sakit, tapi semua bagi Tuhan, agar ku beroleh hidup sejati. Dalam pengikutan kita, saudara sekalian, seringkali kita harus berkorban. Ya, berkorban bukan hanya berkorban ya harta benda, tetapi juga berkorban diri, harga diri kita harus kita korbankan untuk ibadah. Kita belum berkorban nyawa, tapi Yesus sudah berkorban nyawa untuk kita semua. Itu sebabnya dalam ibadah kita, setiap ibadah pelayanan yang kita lakukan betul-betul ditandai dengan darah, ditandai dengan pengorbanan, yaitu kerelaan untuk kita mengikut Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari NR 234, Firman-Mu yang berkuasa. NR 234. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku, ingin ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dari atas, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku dan seluruh hidupku, ingin ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh.
Tuhan firman-Mu. Bersama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa khususnya untuk firman Tuhan, supaya Tuhan membukakan firman-Nya untuk kita. Sebab kita menyadari hanya firman yang sanggup untuk mengubahkan sikap hati kita. Benar Tuhan, kami mengaminkan pujian ini. Kami mengaku di hadapan Engkau tidak mampu untuk merubah sikap hati kami, merubahkan kehidupan kami sendiri. Kami tidak sanggup dan tidak mampu Tuhan, tetapi kami meyakini bahwa Engkau yang sanggup mampu lewat firman-Mu mengubahkan, mengkoreksi kami, menegur kami, menyatakan kekurangan kami, bahkan mengubahkan kehidupan kami dari hari ke hari. Sampai sewaktu-waktu kami juga meyakini kami diubahkan Tuhan seperti Engkau, mulia adanya, suci, sempurna, seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semua dengan pengurapan yang dari surga, terutama firman-Mu, dan bukakan firman-Mu untuk membukakan hati kami, hati yang kotor, hati yang najis ini Tuhan, untuk kami boleh dikerjakan dan diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada, di mana gembala-gembala hamba-hamba Tuhan dalam tugas penggembalaannya. Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Pakai para gembala hamba-hamba-Mu sesuai dengan pemakaian yang dari Tuhan, untuk membawa sidang jemaat-Mu masuk dalam proyek yang besar dalam rangka pembentukan tubuh-Mu yang akan disempurnakan ini. Terima kasih Tuhan, hamba pun tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu. Hamba-Mu tidak mampu, Tuhan tidak berdaya. Bila kemampuan datang dari Engkau untuk memampukan hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu ini merupakan jawaban dari setiap masalah, persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Bapa kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu, dimanapun sedang jemaat di rumah-rumah Tuhan. Engkau juga menolong dudukkan dengan baik untuk boleh memberikan hati hanya kepada Engkau, dan taruh dalam setiap hati jemaat-Mu untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada sore hari ini, merupakan ibadah PA yang nanti akan disertakan dengan perjamuan suci. Itu sebabnya kita persiapkan hati kita untuk kita bisa menampung firman Tuhan. Jangan sampai kemudian ketika kita menikmati tubuh dan darahnya Kristus, kita tidak layak, maka itu tidak menjadi berkat, justru akan menjadi malapetaka atau menjadi kutuk kepada kita. Itu sebabnya biarlah sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus, memberikan kesempatan untuk firman Allah itu mengoreksi kehidupan kita, sehingga kita boleh mengakui kekurangan kita. Maka kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Dia yang akan melayakkan kita untuk kita bisa bersekutu
dengan tubuh dan darahnya Kristus. Itu sebabnya ya perhatikan cara kita mendengarkan firman Allah, supaya betul-betul firman Allah itu ya bukan hanya kita dengar sampai pada akhirnya firman Allah itu menjadi praktek dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, iman yang disertai dengan perbuatan ini adalah sama dengan hati kita mempunyai hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik itu adalah ya landasan untuk kita bisa menerima berkat yang rohani terutama, tapi juga berkat-berkat jasmani. Jika yang rohani Tuhan itu sudah memberkati kita, melimpahkan kita, maka tidak mustahil bagi Tuhan juga akan berkat-berkat yang rohani itu akan juga disertai dengan berkat-berkat jasmani. Kalau kita bisa mengutamakan firman Tuhan, saudaraku, mencari kerajaan Allah ya lebih dari semuanya, ya maka Tuhan juga akan memberikan kelimpahan-kelimpahan, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat-ayat ini sesungguhnya ayat yang sangat terkenal buat kita, tetapi tidak mengapa. Untuk sore hari ini kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ya. Injil Matius pasal yang ke-6. Lebih dulu sebelum kita masuk dalam topik ya yang sedang kita bahas di hari-hari ini, kita akan membaca ayat yang ke-33 dan 34. Ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saku, untuk supaya kita mau mencari, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan hanya kerajaan Allah, tapi juga kebenaran itu harus selalu serta. Dan kerajaan Allah dan kebenaran ini tidak pernah terpisahkan. Ya, kalau ada kerajaan tanpa kebenaran, saya nggak bisa membayangkan kerajaan apa ini. Ya, kerajaan apa? Tetapi yang dimaksud dalam 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana ada kerajaan Allah, pasti ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Ada firman. Setiap kali ibadah kerajaan Allah ini bagikan ibadah yang Tuhan sediakan, saku. Jadi ibadah itu, suasana ibadah ini bagikan kerajaan Allah, saku. Tapi ibadah itu sendiri atau kerajaan Allah itu sendiri, kalau tanpa kebenaran, saku, itu mustahil. Ya. Demikian juga kalau ibadah itu tanpa ada kebenaran firman Allah, maka itu akan menjadi ibadah yang kosong. Itu sebabnya ayat mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ini kata mencari ini artinya setiap kehidupan kita harus ada suatu upaya, suatu usaha untuk bisa mencari sampai mendapatkan. Ya, mencari sampai kita bisa menemukan apa yang kita cari. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, mencari ibadah dengan segala usaha dan upaya kita, saku, maka betul-betul kita akan mendapatkan sekaligus kebenaran. Maka ibadah itu yang tepat adalah harus disertakan dengan kebenaran firman Allah. Kalau ibadah tanpa kebenaran firman Allah, itu tadi saya mengatakan merupakan suatu ibadah yang kosong. Yang kosong. Ya, itu sebabnya bagi kita dalam kandang penggembalaan, dalam ibadah kita di GKGMI juga di tempat-tempat yang lain itu yang selama ini saya layani, selalu saya menekankan ibadah itu harus ada isi. Isi ibadah itu harus firman Allah, firman kebenaran atau firman Allah itu. Sebab kalau yang diungkapkan, yang dinyatakan dalam ibadah itu adalah
firman Allah yang merupakan itu kebenaran Allah, saudaraku, maka akan berdampak kepada sidang jemaat semua. Tetapi sebaliknya, kalau ibadah-ibadah itu hanya diisi dengan hal-hal yang lain, ya apalagi yang sifatnya duniawi, untuk mencari ini, mencari itu, apalagi yang lebih celaka, ibadah hanya untuk memojokkan seseorang, menghakimi seseorang, ini dijauhkan. Kita rindukan ibadah-ibadah itu harus diisi dengan firman kebenaran. Kalau ada firman Allah, saudaraku, maka firman Allah inilah yang akan dibentangkan kepada kita, akan dinyatakan kepada kita, akan mengoreksi kita, menyatakan kekurangan kita, akan menegur kita, tetapi juga akan memberikan satu nasihat atau solusi dari setiap masalah dan persoalan. Sehingga kalau demikian, saudaraku, maka ibadah ini betul-betul ibadah yang dikehendaki Tuhan. Ibadah yang dikehendaki Tuhan, ibadah yang dimaui oleh Tuhan. Sebab ayat mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau ini kita bisa mendapatkan dalam ibadah, saudaraku, maka nikmat ibadah itu akan berdampak kepada apa-apa yang sedang kita butuhkan, kita perlukan itu. Ayat selanjutnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lah, sekarang kalimat ini, kata maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita yakin atau nggak yakin? Ya kalau kita nggak yakin, ya jadilah seperti imanmu. Atau mungkin kita berkata, mana belum ada ini. Ya, jadi kita menerima ayat ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ini, harus kita terima dengan kacamata iman. Jangan seperti Thomas, kalau nggak mencucukkan tangannya dulu, kalau nggak melihat dulu, dia nggak percaya. Bukan begitu. Iman itu dasar, sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat. Kita belum melihat, tapi kita percaya. Kalau kita yakin, kita percaya, maka ayat mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kapan? Itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Caranya Tuhan menambahkan, mencukupkan kepada apa yang kita butuhkan. Semuanya itu yang menyangkut kebutuhan kita. Ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan kita, keperluan kita yang menyangkut hidup kita. Jadi kata yang kita butuhkan, keperluan kita. Kalau kita sekarang yang dibutuhkan cuma 1 liter, ya 1 liter itu yang kita butuhkan, ya itu yang Tuhan kasih. Jadi kebutuhan kita itu akan ditambahkan kepada kita dengan caranya Tuhan sendiri. Caranya Tuhan bagaimana? Itu rahasianya Tuhan. Banyak jalan, banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan untuk menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya saya kembali, ibadah PA ini biarlah ibadah yang betul-betul disertai dengan kebenaran. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini mutlak untuk kita. Apalagi di hari ini adalah hari di mana kita ibadah PA. Setiap pemberitaan firman Allah yang diungkapkan, yang dibentangkan ini selalu kembali kepada Alkitab. Kita belajar, saya juga belajar menjadi seorang hamba Tuhan untuk supaya berita yang kita dengar itu bersumber dari firman Allah, bukan dari pemikiran manusia, keinginan manusia, apalagi ada niat-niat tertentu. Ya, tidak. Kita belajar untuk mengosongkan diri, untuk supaya yang kita sampaikan,
yang disampaikan kepada jemaat ini betul-betul firman Allah, sehingga firman Allah yang disampaikan itu, nubuat itu membangun jemaat. Firman yang disampaikan membangun iman dari jemaat. Puji Tuhan, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya biar kita betul-betul dalam ibadah PA ini kita diajar untuk kita menyimak, untuk kita sampai bisa mengerti, menyimak sampai kita bisa mengerti, membaca, mendengar sampai kita bisa mengerti, sampai sewaktu-waktu kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Saya akan kembali kepada topik atau pokok pembicaraan kita tentang dasar dan bangunan. Ya, kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara sekalian. Pasal yang ketiga, kita akan membaca lebih dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ayat yang ke-9 dibaca aja, nanti langsung ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, lebih dulu. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi ini Paulus dia menunjukkan kami adalah kawan sekerja Allah. Siapa kawan sekerja Allah? Dalam hal itu adalah di sana ada Apolos. Ada Apolos, ada Paulus, dia menyebutkan kami adalah kawan sekerja Allah. Terus Kamu adalah ladang Allah. maka Tuhan ya lewat Paulus ini menunjuk sidang jemaat itu, kamu, kalau tadi kami adalah kawan sekerja Allah. Sekarang dia menunjuk kamu, itu jemaat, ada ladangnya Allah. Artinya ladang tempat untuk berkegiatan, di mana para pelayan, para petani, para penggarap itu bisa menggarap ladangnya Allah. Siapa ladangnya Allah? Ada jemaat Tuhan. Kamu adalah ladangnya Allah. Ya, jadi ini penyebutannya luar biasa. Kamu adalah ladang Allah, terus Bangunan Allah. bangunan Allah. Badannya Tuhan. Bangunan Allah. Ya, kalau disebutkan bangunan Allah itu berarti sudah mencakup ada dasar atau ada fondasi. Bangunan Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ayat yang ke-10, dasar dan bangunan. Bagaimana Paulus ini dia menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Dasar dan bangunan. Dasar dan bangunan ini dulu. Perikopnya lebih dulu kita lihat. Dasar dan bangunan ini bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa dipisahkan. Dasar dan bangunan. Ini harus tetap nyatu dan menjadi satu. Ya, bagikan iman itu harus disertakan dengan perbuatan iman. Tidak ada artinya ada bangunan tanpa dasar. Demikian juga ada dasar. Tanpa ada bangunan, maka dia tidak bisa disebut bangunan. Ya, yang disebutkan bangunan itu sebetulnya sudah mencakup dasar dan bangunan itu sendiri. Tapi Tuhan tunjukkan lewat Paulus ini dasar dan bangunan. Mendengar firman Allah, melakukan firman Allah sama dengan iman yang disertai dengan perbuatan. Kalau Tuhan menyebutkan bangunan, itulah tubuh. Kalau untuk kita, bangunan itulah kamu, kita ada bangunan Allah, tubuhnya Kristus, atau jemaat Allah, itulah bangunan Allah, atau tubuhnya Kristus, itu aku. Maka tubuh itu juga tidak mungkin bisa dipisahkan dengan apa? Kepala. Coba bayangkan kalau ada tubuh tanpa kepala berjalan. Kalau orang Iran ada swanggi itu. Swanggi. Ya. Kalau di Bali apa tuh namanya itu? Lihat katanya. Tidak mungkin, justru akan menakutkan. Tubuh macam apa ini? Itu sebabnya saya mengatakan dasar dan bangunan ini tidak bisa dipisahkan, bagaikan tubuh yang juga harus lengkap dengan kepala. Yang disebutkan tubuh
tubuh manusia itu ya mencakup ada dasar, ada tubuh, ada kepala. Satu lagi saya memberikan perumpamaan. Yang kita yakini, saudara, yang kita yakini tentang dua pengajaran ini, saudara. Pengajaran tabernakel dan pengajaran dua loh batu atau loh batu. Apa loh batu ini? Inilah yang disebutkan kabar mempelai. Loh batu ini ya sentralnya adalah kasihnya Allah. Sentra dari kabar mempelai adalah tentang membahas tentang kasihnya Allah. Loh batu ini tanpa adanya tabernakel, saudaraku, maka akan ditaruh di mana? Tidak mungkin. Loh batu, dua loh batu itu harus ada yang namanya tabernakel. Kalau ada tabernakel tanpa dua loh batu, maka akan menjadi tabernakel yang kosong. Tabut perjanjian tanpa dua loh batu adalah tabut perjanjian yang kosong, tanpa arti. Itu sebabnya kalau ada dua loh batu, pasti ada tabut perjanjian atau ada tabernakel. Kalau ada tabernakel, sudah pasti harus ada dua loh batu. Sama. Dan sekarang Tuhan menunjukkan dasar dan bangunan. Mari Mas dibaca ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Jadi ini Rasul Paulus, setelah dia berbicara kepada jemaat Korintus, perikop yang pertama, bagaimana dalam jemaat Korintus terjadi suatu perselisihan. Perselisihan yang disebabkan oleh karena adanya iri hati, adanya grup-grupan, blok-blokan, pro sini, pro sana. Maka sekarang Tuhan lewat Paulus ini menegaskan kembali. Sesuai dengan kasih karunia Allah, terus yang dianugerahkan kepadaku, dikaruniakan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ini perhatikan ini. Kita akan mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga nanti. Disebutkan ya sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Artinya apa? Paulus ini dia ya sungguh luar biasa. Dia berani mengatakan, aku sebagai seorang ahli. Ya, seorang insinyur, seorang ahli yang menyangkut bidang pembangunan atau bangunan. Aku sebagai seorang ahli. Ini ahli, kata ahli itu bisa dimaknai macam-macam. Ya, ahli dalam bidang bangunan. Kalau sekarang ada orang punya bidang IT, ahli dalam bidang ekonomi. Ya, ada yang bidang ahli di iptek. Ya, ada di bidang perdagangan, industri, dan macam-macam, sahabu. Ahli sesuai dengan bidangnya. Tetapi di sini Paulus dia menunjukkan ahli. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Ini nggak gampang loh mengakui. Dia bisa mengatakan demikian. So kalau nggak ada buktinya, kon ngomong bohong, cuma ngomong doang, omdong kamu itu. Ya. Ini luar biasa. Ini nggak segampang apa yang diucapkan oleh Paulus ini. Ucapan kata-kata itu kalau tidak disertai dengan perbuatan suatu, maka itu bisa disebutkan perkataan yang kosong. Bagikan iman tanpa perbuatan, iman yang kosong, nyaring bunyinya, suaranya ada yang ya begitu nyaring tetapi tanpa isi. Tapi Paulus dia sudah membuktikan dalam pengikutannya dan pelayanannya, ahli di dalam bidangnya. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Saudara sekalian, meletakkan dasar.
Ya, kalau saja Korintus ini disebutkan bangunan Allah, maka Paulus dia sudah menunjukkan keahliannya untuk meletakkan dasar untuk supaya apa? Untuk supaya nanti bangunan itu betul-betul berdiri di atas dasar yang benar. Ya, itu kalau kita lihat bangunan gedung yang tinggi-tinggi itu, pasti tidak semua nggak sembarangan orang itu. Yang bisa sampai tingkat apa? Sampai tingkat berapa puluh. Kalau di luar negeri sampai ratusan tingkat. Kalau itu dasarnya, cara meletakkan dasar nggak benar, saudaraku, ya bisa roboh, saudaraku. Tidak menutup kemungkinan bisa roboh. Atau paling nggak miring. Seperti apa itu? Menara apa itu? Pizza. Ya, miring, saudaraku. Ya nggak tahu apakah itu fenomena atau bagaimana, tapi faktanya seperti itu. Tetapi Paulus sudah menunjukkan sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dasar sudah diletakkan oleh Paulus. Terus mas, terus. Dan yang lain. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan Ya. bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Ini kembali kita diingatkan, saudaraku. Kalau Paulus dia menunjukkan dia seorang ahli, sudah meletakkan dasar, saudaraku. Maka lanjutnya, dan orang lain membangun terus di atasnya. Artinya apa? Kembali Tuhan ingatkan, untuk supaya yang meletakkan dasar dan yang membangun di atasnya itu harus tetap bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama, aku ya bisa kacau juga bangunan itu. Ya, kalau yang membangun di atasnya maunya sendiri, aku maunya seperti ini. Ya, tanpa menghiraukan ya orang yang sudah ahli di bidangnya itu mengabaikan yang semacam itu, saku, maka akan menimbulkan juga perselisihan juga. Tetapi Paulus mengatakan, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, itu sebabnya ini nasihat buat kita, saku. Di zaman gereja ini adalah zaman bagaimana gereja Tuhan itu yang disebutkan bangunan Allah itu harus dibangun. Harus dibangun mengarah kepada Dia yang adalah kepala. Maka adanya 5 jabatan itu, saku. Dalam Efesus yang pasal yang keempat itu, saku. Masing-masing jabatan ini mempunyai tugas yang berbeda, tetapi punya tujuan yang satu, untuk supaya terwujudnya tubuh yang satu, bangunan yang satu. Ya, bermacam-macam organisasi, ya, bermacam-macam kelompok atau golongan, ya, tetapi mempunyai tujuan yang satu, untuk membangun tubuh. Jangan sampai setiap bagian-bagian itu merasa diri kuat, merasa diri mampu, merasa diri lebih daripada yang lain, saudaraku. Tapi harusnya setiap jabatan pelayanan yang Tuhan tunjukkan, Tuhan percayakan itu tujuannya satu, untuk terwujudnya tubuh Kristus yang am. Yang am. Itu sebabnya harus dimulai dari Alkitab yang satu. Alkitab yang sama. Setiap kita membangun, yang harus diperhatikan adalah kita harus kembali kepada dasar. Dasar yang sudah diletakkan, maka bagaimana kita bangun dengan firman Allah ini. Dengan firman Allah, dengan Alkitab ini. Dengan firman Allah ini. Sehingga setiap kehidupan, bagian-bagian dari bangunan itu betul-betul bisa terkontrol. Coba kita akan membaca, jangan ditutup ini sudah sekalian.
Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saudara sekalian. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7 lebih dulu. Ayat yang ke-7. Ya, ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, kita perhatikan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi masing-masing sudah punya bagian. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Nah, kalau ternyata Tuhan itu memberikan orang lain lebih dari kita, ya kita nggak usah iri. Jadi saya akan tunjukkan, kalau Tuhan memberikan jabatan rasul kepada dia, kita nggak usah iri terhadap nabi. Sebab Tuhan mengatakan, firman Allah mengatakan, ya, kepada kita masing-masing. Masing-masing artinya beda-beda kan? Masing-masing sudah diberikan atau dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Kristus ini punya hak prerogatif untuk memberikan pemberian-pemberian sesuai dengan kemampuan. Kita nggak usah iri. Setiap jabatan pelayanan, setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada setiap orang itu mungkin berbeda. Sebab Tuhanlah yang memberi pemberian Kristus ini sesuai kadar kemampuannya menurut ukuran pemberian Kristus. Sekarang ayat yang ke-11, Mas. Ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi ia ini I besar. Jadi Tuhan sudah memberikan, ya, mengaruniakan menurut ukuran pemberian Kristus tadi ayat 7. Maka kepada ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Maka kalau demikian, rasul-rasul dan nabi-nabi nggak usah bersaing. Iya kan? Tuhan kan yang memberikan. Dah, kamu diatur. Kamu rasul, kamu nabi. Kita nggak usah protes lah. Kadang-kadang kita ini tidak mensyukuri dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita maunya sendiri, menurut keinginan kita. Kok dia begitu, kok aku begini. Padahal setiap jabatan pelayan yang Tuhan berikan ini semua mulia. Ya, diulangi Mas, ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Terus, baik pemberita-pemberita Injil atau penginjil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, Tuhan memberikan rasul-rasul. Ya, rasul, ya biasanya begini. Rasul, nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar atau guru. 5 jabatan yang Tuhan berikan ini, saudara. Tuhan juga sertakan dengan karunia sesuai dengan kemampuan. Tuhan memberikan kemampuan kepada 5 jabatan ini. Contoh, rasul Tuhan memberikan karunia yang namanya hikmah, kebijaksanaan. Ya, nabi, karunianya seorang nabi adalah bernubuat. Gak usah iri. Lalu penginjil, ini yang diantara kalau kita lihat tangan ini, jari ini, saudaraku, yang seringkali menonjol yang jari tengah ini. Penginjil ini hebat. Ya, dipakai dalam kesembuhan-kesembuhan. Ya, kita di YouTube melihat bagaimana ada hamba Tuhan Andi Simon di Kalimantan saya dipakai Tuhan luar biasa, memberikan ada mujizat-mujizat kesembuhan, banyak orang disembuhkan oleh Tuhan lewat hamba Tuhan ini. Apakah kalau kita melihat semacam itu lalu rasul dan nabi
Kok aku nggak seperti dia? Aku hanya rasul, nggak hebat seperti dia. Dia tuh jalan. Sembuh, saudaraku. Orang bisu berbicara, orang buta dia melihat, saudaraku. Orang stroke berjalan. Ini yang saya lihat di YouTube, saudaraku. Apakah Tuhan bisa pakai? Bisa pakai siapa saja, tapi khususnya untuk seorang penginjil. Memang dia diberikan karunia iman, sekaligus juga kesembuhan hebat seorang penginjil itu. Lalu yang keempat, yang ada jari manis ini yang biasa ada cincinnya. Seorang gembala yang manis. Dengan karunia untuk supaya dalam jemaat itu karunia untuk membedakan roh, untuk melihat roh apa yang ada dalam jemaat, itu gembala. Dan yang kelima adalah pengajar. Seringkali gembala dan pengajar ini jadi satu. Kalau dia seorang gembala tapi juga bisa mengajar, saudaraku, ini hebat untuk sidang jemaat, untuk pertumbuhan jemaat. Dia menggembalakan, tapi juga di dalamnya ada pengajaran. Dia juga mengajar dalam jemaat. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Jabatan-jabatan pelayanan ini. Itu sebabnya Paulus mengatakan, dia sudah meletakkan dasar, saudaraku. Ya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Maka Efesus ayat keempat ini Tuhan menunjuk adanya kehidupan ya yang mendapatkan karunia menurut ukuran pemberian Kristus ini. Dalam hal ini ayat 11 tadi adanya 5 jabatan ini. Untuk apa, Mas? Apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan. Nah, jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk di antara 5 jabatan ini saling menonjolkan diri. Aku loh yang paling hebat. Bukan. 5 jabatan ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, terus bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini harus clear dulu. Saya sebagai hamba Tuhan, jadi ditunjuk untuk menggembalakan sidang jemaat di GKGM, juga di Trirejo dan tempat-tempat lain menggembalakan sidang. Maka saya pun juga harus bekerja sama dalam penggembalaan itu. Dengan penatua, ya, dengan pelayan-pelayan lain. Jadi seorang gembala tidak bisa dia sendiri. Sekalipun dia yang harus mengkoordinir, dia yang harus mengatur, tetapi dia tidak akan bisa kerja sendiri tanpa adanya pelayan-pelayan Tuhan yang lain dalam kandang penggembalaan itu. Coba kalau semuanya harus gembalakan, pusing gembala. Dia harus menyiapkan firman, harus bergumul, tapi juga harus ngurusi yang lain-lain. Ya, sekalipun itu juga bisa terjadi, saudaraku. Ya harus begini begitu, iyalah. Tapi suatu ketika dalam penggembalaan harus ada kerjasama. Ini dalam skop yang kecil, dalam kandang penggembalaan. Gembala, ada penatua harus bisa bekerja sama. Ada pelayan-pelayan Tuhan, ada imam-imam lanjut. Yang intinya untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ya, bagi pekerjaan pelayanan. Bukan pekerjaannya pendeta. Bukan pekerjaannya organisasi. Bukan untuk pekerjaannya sekelompok orang. Tapi untuk pelayanan. Pelayanan yang macam apa? Pelayanan yang terkait dengan pembangunan tubuh Kristus. Ini yang Tuhan maksud untuk itu. Itu sebabnya, ya, Paulus sudah meletakkan dasar. Orang lain membangun. Yang harus diperhatikan adalah
bagaimana cara untuk membangun ini harus diperhatikan. Maka Tuhan memberikan pelajaran ini. Semua jabatan-jabatan pelayanan dan karunia-karunia yang Tuhan beri ini, sentralnya adalah untuk pelayanan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Tidak boleh diselewengkan untuk membangun dirinya sendiri. Tidak boleh diselewengkan untuk membangun kelompoknya sendiri. Membangun pengaruhnya sendiri. Tidak boleh. Nanti akan menyimpang. Tapi yang tepat adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembentukan tubuh Kristus. Terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan. Nah, jadi ada tujuannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Kedewasaan penuh ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sehingga kita bukan lagi anak-anak ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. ini yang harus kita waspadai. Ya, kalau kita tidak mengarahkan kegiatan kita ini untuk pembangunan tubuh Kristus, maka tidak menutup kemungkinan, maka kita pun juga akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Ya, rupa-rupa angin pengajaran, terus Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, terus Di dalam kasih kita bertumbuh. ya, di dalam kasih kita bertumbuh kemana? Di dalam segala hal ke arah Dia. Nah, dari bertumbuh itu harus ada tujuan. Pembangunan rumah Allah itu harus ada tujuan. Disebutkan tadi ayat mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi bukan hanya kebenaran di dalam kasih. Ya, kalau hanya kebenaran, nanti kita bisa menghakimi orang. Tapi kalau kebenaran itu di dalam kasih, nanti juga akan bisa kasih itu yang akan mengangkat. Bukan menghakimi. Kalau kita melihat saudara kita kurang, ya, kalau saudara kita mungkin lemah, kita tidak menghakimi. Tapi kebenaran di dalam kasih itu, dia mengangkat kita bertumbuh, terus Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, terus Kristus yang adalah kepala. ini sentral. Ini sentralnya. Tujuan pertumbuhan tubuh ini, gereja Tuhan ini, harus kepada kepala. Kalau tidak terarah kepada kepala, berarti kita akan mengarah kepada kepala yang lain. Itulah antikris. Ini berbahaya. Itu sebabnya pengajaran ini, ya, maka gereja Tuhan itu harus betul-betul bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, terus Daripadanya ke seluruh tubuh daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu ya, oleh pelayanan semua bagiannya, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Nah, perhatikan, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kalimat sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Setiap anggota punya kadar pekerjaan yang berbeda
Beda, kita nggak bisa hantem kromo. Ya, mungkin kaki mengatakan, kok kamu kaki sih? Pekerjaanmu nggak baik, cuma nginjak-nginjak aja. Mau jadi tangan. Atau juga sebaliknya, kamu kok tangan sih nggak jadi kaki? Pekerjaan cuma ambil ini, ambil itu, antara ini, antara sana. Saya kan bisa kemana-mana. Bukan begitu, Tuhan sudah mengatur. Ya, Tuhan memberikan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya, memberikan kemampuan kepada setiap anggota. Menerima pertumbuhannya, jadi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi begitu rupa Tuhan itu sudah mengatur, saku itu sebabnya kita kembali kepada 1 Korintus tadi, pasal yang ketiga tadi dia mengatakan, saku Paulus mengatakan, ya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini biar menjadi nasihat buat kita. Kita bawa kemana bangunan itu? Bagi seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, kita mau bawa kemana jemaat yang Tuhan percayakan ini kepada kita? Apakah untuk kita bangun, untuk supaya setelah kita membangun lalu kita untuk bisa hanya mendapatkan pujian karena kita hebat? Bukan itu. Bukan itu tujuan membangun. Tadi Efesus pasal yang keempat jelas. Membangun itu harus diarahkan kepada Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan itu sebabnya 1 Korintus selanjutnya itu disebutkan ayat yang keberapa tadi? Pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, ayat yang ke-11. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang sudah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus. Ya, dia sebagai seorang yang cakap telah meletakkan dasar. Dasar yang mana diletakkan? Yaitu Yesus Kristus inilah dasar yang utama dari sebuah bangunan yang namanya gereja. Ya, di atas batu ini kudirikan gereja, jemaat Tuhan. Ya, sekarang ayat 12 ini, ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Ya, entahkah ini dasar batu karang ya, yang disebutkan tadi sebutkan ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Maka dilanjutkan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, terus Dengan dasar ini dengan emas, ya, perak, batu permata. Nah, ini ada 3. Yang pertama, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, 1, perak, dan batu permata. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua juga apa itu? Kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, ini Tuhan juga tunjukkan. Dari ayat ini kita akan bisa mendapatkan pelajaran.
Tadi inti dari bangunan itu harus mengarah kepada Kristus adalah kepala. Nah, sekarang Paulus juga menunjukkan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya, terus Mas? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya, terus? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab ia akan nampak dengan api. Terus? Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lah, jadi nanti sewaktu-waktu, saudaraku. Ya, sebab Tuhan dalam Ibrani mengatakan Allah itu disebutkan, saudaraku, Allah kita seperti api yang menghanguskan. Kalau Paulus dia menyebut, entahkah orang membangun dengan dasar emas, ya, membangun dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami, maka sewaktu-waktu akan nampak bangunan itu. Kita bisa membayangkan, kalau saja bangunan itu orang membangun itu dengan kayu, rumput kering dan jerami. Jerami itu, ya kalau bahasa Jawa itu damen. Sudah tahu damen? Damen itu batangnya padi. Ya kalau zaman dulu itu nggak seperti sekarang orang panen itu. Kalau dulu, ya kalau sekarang kan orang panen padi itu kan dibabat sampai bawah. Dulu tidak. Saya masih sempat menang itu. Pakai yang namanya ani-ani itu. Kadang-kadang saya juga kecepit sini. Ya kalau kami orang desa tahu. Jadi yang diambil cuma bulirnya aja. Batangnya ditinggal. Itu yang namanya jerami. Damen. Ya bisa digunakan untuk, ya apa itu, gantinya gedek itu. Tembok gedek itu. Tapi juga bisa untuk atapnya juga dari jerami. Tapi juga damen ini juga bisa untuk makanan sapi. Kalau di desa ditumpuk tinggi-tinggi. Untuk menjaga kalau musim rendeng apa tuh? Hujan. Musim hujan kan nggak ada rumput. Maka itu nanti damen ini, yang namanya damen ini, nanti digunakan untuk makan sapi. Ya sebelum kasih makan, damen ini disiram dengan garam. Biar gurih. Iya. Disiram dengan air garam supaya, nggak tahu bagaimana orang dulu seperti itu. Coba bayangkan, kalau rumah dibangun dengan kayu, rumput kering dan jerami, lalu ujiannya adalah api. Kita bisa membayangkan, saudaraku, pasti akan bablas. Saya kan belum sampai ke sana, saya secara umum saja, saudaraku. Maka akan habis ini. Kayu, rumput kering, dan jerami pasti akan habis. Tetapi sebaliknya, kalau dibangun itu dengan emas, perak, dan batu permata, maka benda-benda material ini semakin kena api akan semakin murni. Akan semakin murni, itu sebabnya ayat-ayat ini menjadi satu pelajaran buat kita untuk kita renungkan pada sore malam hari ini. Sekalipun saya belum bisa menjelaskan secara keseluruhan. Lalu siapa emas ini? Lalu siapa perak ini? Siapa batu permata ini? Siapa kayu ini? Rumput kering dan jerami itu siapa? Sesungguhnya itu menunjuk kepada kehidupan-kehidupan. Ya ini harus dijelaskan satu persatu, aku nanti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, saku. Ya, tapi tentu tidak sekarang, saku. Saya hanya memberikan garis besarnya saja. Saya bisa membayangkan. Dalam Alkitab, ulang-ulang kita baca, ya dalam Ibrani pasal 12, sekali lagi, ya, bukan hanya bumi yang diguncangkan, tapi langit pun juga diguncangkan. Dan diakhiri dengan ayat
Ibrani pasal 12 ayat 9. Allah kita seperti api yang menghanguskan. Kalau kehidupan kita, tadi saya mengatakan, ya 7 macam material tadi untuk membangun ini. Menunjuk kepada kehidupan. Kalau kehidupan kita bangun dengan kayu, rumput kering dan jerami, pasti tanpa bekas. Akan habis. Tapi sebaliknya kalau dibangun dengan emas, perak dan batu, maka semakin kita mendapatkan api, saudaraku. Semakin kita, jadi api ini disebutkan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini artinya apa? Artinya apa? Nanti akan nampak mana yang akan tetap bertahan dan mana yang tidak akan bisa bertahan. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita mulai dari bangunan itu diletakkan di dasar apa? Di dasar apa? Lalu bagaimana cara untuk kita bisa membangun itu? Biar ini menjadi koreksi buat kita. Biar kita meminta kekuatan dari Tuhan. Jadi nanti sewaktu yang menguji itu api. Api itu apa? Api itu pencobaan. Ya, mungkin ketika dibangun ya tidak apa-apa. Ya oke lah. Emas. Mungkin sama-sama bisa dibangun. Ya ada wujud bangunan. Tapi yang satu dari kayu, rumput kering dan jerami, dan satu dari emas, perak, dan batu permata. Ada wujudnya. Tetapi sewaktu-waktu ketika api pencobaan, api ujian itu menimpa kita, Tuhan izinkan menimpa kita, maka di situ baru akan nampak bangunan yang mana yang akan menjadi abu dan bangunan yang mana yang akan semakin cemerlang karena ujian itu. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudaraku, ayo kita memperhatikan ketika Paulus mengatakan dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi dia ingatkan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Jadi kata memperhatikan ini dalam buat kita. Kita memeriksa kembali. Kita sedang dibangun dengan apa? Sedang dibawa kemana kita ini, sekali. Ya. Kemarin saya mengatakan, ketika kita tidak mengalami sesuatu tidak akan nampak. Bahkan saya memberikan gambaran. Ketika 2 bangunan itu dibangun, sekalipun satu di atas batu, tapi satu di atas pasir, tidak akan pernah nampak. Ya. Dia yang berdiri di atas pasir maupun di atas batu. Kan semua tertutup bangunan. Tapi nampak ketika hujan yang menghasilkan banjir itu menggerus ya dasar itu. Kan nggak ada air di atas, banjir di atas kan nggak ada. Banjir selalu di bumi, selalu di tanah. Dan menghantam tanah, bisa merusak apapun juga itu banjir. Bahkan rumah tuh bisa kerut, bisa hanyut. Nah itu baru nampak. Oh betul, ternyata yang di atas batu ini tetap kokoh berdiri. Tetapi sebaliknya yang di atas pasir yang tadinya nampak bagus, sama bagusnya bangunan itu. Tapi ketika ujian, banjir itu menggerus dia, maka dia akan roboh
dan besarlah kerusakannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayo kita periksa. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Periksa hati kita. Kita sedang dibangun dengan apa? Kehidupan kita dengan kayu, rumput kering, atau jerami, atau sebaliknya, emas, perak, dan batu permata. Jika Tuhan izinkan nanti dalam ibadah doa besok, saya akan bisa menyebutkan satu persatu, ya, untuk supaya kita bisa tahu. Ya, untuk supaya kita bisa tahu. Atau saya sebutkan, nanti sudah bisa gumuli lagi. Emas, apa itu emas? Kehidupan yang sudah tersalut dengan perkara-perkara ilahi. Bagikan peralatan yang ada di ruangan suci, mulai dari papan jenang itu. Papan jenang itu memang dari kayu. Meja roti juga dari kayu. Mezbah dupa juga dari kayu. Tabut perjanjian itu juga dari kayu. Tapi kayu yang macam apa? Kayu yang sudah disalut dengan emas. Yang nampak bukan kayu, tetapi emasnya yang nampak. Saudara sekalian, sifat keilahian Allah ini, sifat ilahi itu sudah melekat pada kita. Lalu perak. Perak itu bicara tentang ketebusan. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan. Semakin kita mengerjakan keselamatan saudaraku dengan takut dan hormat saudaraku, maka sewaktu-waktu keselamatan ini akan menjadi sempurna. Batu permata ini apa? Itulah jabatan, karunia dan jabatan yang Tuhan percayakan untuk kita. Semakin kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan jabatan dan pelayan yang Tuhan percayakan dan kita kerjakan dengan setia, maka sungguh-sungguh pelayanan kita ini akan menjadi indah dan mulia di hadapan Tuhan. Sehingga kerja kita, pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Tapi sebaliknya, kalau rumah itu dibangun dengan kayu, kayu ini gambar dari daging manusia. Sama dengan rumput kering atau jerami. Itu manusia daging semata-mata. Tidak akan bisa bertahan ketika api pencobaan ini akan menimpa kita. Kita akan menjadi abu. Kita tidak mau. Kenapa? Sebab Tuhan punya rencana yang mulia. Untuk apa? Untuk supaya kita dikaitkan sebagai orang-orang yang suci, yang sudah disalut tadi. Untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang yang satu itu. Dalam hal ini, saudaraku, dengan rencana Allah yang begitu indah ini, kita tidak mampu dan kita tidak berdaya. Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan kemampuan yang ajaib kepada kita, untuk kita bisa melakukan. Daging kita pasti bersuara. Tapi jika firman dan Roh Kudusnya menolong kita, maka Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan. Dan di hadapan kita juga ada perjamuan suci, tubuh dan darahnya Kristus. Semakin kita melakukan dan semakin kita melakukan, maka kurbannya Kristus, tubuh dan darah Kristus menyatu dalam kehidupan kita. Bagikan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sampai sewaktu-waktu kita dibawa terbang, disingkirkan, dan kita dipelihara oleh Tuhan
dengan tubuh dan darahnya Kristus. Masa 3,5 tahun itu kita betul-betul aman bersama dengan Tuhan. Ayo kita memperhatikan bagaimana kita harus membangun di atasnya. Kita bawa kemana kehidupan kita? Kita arahkan kemana? Yang paling tepat untuk firman Allah harus kita arahkan kepada Dia Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Psalm 146. 146. Haleluya. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal dalamku. Kobrat yang kedua, nyatakanlah kekuranganku. Haleluya. Nyatakanlah segala kehendak-Mu. Pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaran-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku. Manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku. Penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Koplet yang ketiga, bila Kau manunggal dalamku, bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku. Manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku. Penuhi
kasih-Mu dalam hidupku dan tiga dalamku. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus, biar menyatu dengan kehidupan kita, dan kita diberikan kekuatan dan kemampuan yang baru untuk menghadapi segala perkara, terutama api pencobaan, api ujian yang akan menguji setiap kehidupan kami semua. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu pada sore malam hari ini dalam ibadah PA. Tuhan, sungguh kami menyadari Tuhan, seringkali kami salah membawa kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tanpa arah dan tujuan. Dan sekarang Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kepada kami, biarlah setiap kehidupan kami boleh dibangun dan boleh diarahkan kepada Engkau Kristus yang adalah kepala gereja. Dan di sanalah Tuhan kami akan mendapatkan suatu pertumbuhan. Engkau yang akan menghidupi kami dengan kelimpahan Tuhan, terutama dengan firman dan Roh Kudus-Mu untuk membangun kehidupan kami ke arah Engkau sendiri, yaitu Kristus yang adalah kepala. Kami tidak mampu, tapi Engkau memberikan kemampuan kepada kami. Firman dan perjamuan suci yang ada di hadapan kami ini akan memampukan kami untuk kami mampu untuk bisa bertahan, untuk tetap setia dan tekun, baik dalam ibadah dan pelayanan, dan jabatan-jabatan dan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami untuk mengarahkan kembali semuanya itu kepada Engkau Tuhan. Ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa kami Tuhan, untuk supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang Tuhan, kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dibagikan. Kita akan pujikan bait yang ketiga. Haleluya. Bila kau manunggal, bila kau manunggal dalamku, bila kau melimpah, bila kau melimpah dalam hidupku. Haleluya. Ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. Oh Roh Suci, unjukkan tubuhnya Kristus. Oh Roh Suci, menolongku. Oh Roh Suci,
nyatakan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Kami menunggu semua dan kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu, makanan yang sesungguhnya untuk membawa kepada kehidupan kepada kami. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mas Fadwi berdoa syukur untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabayasa, ya Rabayatu, ya Rabayasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tetap berdiri di atas. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Memiliki fondasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Emas, Tuhan. perak dan permata. Haleluya, Terima haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Haleluya, haleluya. Lebih. Terima kasih. Sungguh-sungguh lagi Tuhan. Haleluya, Oh haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Thomas. Ya Tuhan, kemurahan. Gembala. Belas kasihan-Mu Tuhan kepada hamba. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Memberitakan firman ini.
Tuhan, Terima pengajar kasih Tuhan. kepada Terima kami kasih semua Tuhan. Tuhan, untuk Terima kami boleh kasih Tuhan. dibangun Haleluya. tingkat kedewasaan rohani kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian sembahyang ini. Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian saudara sekalian, rangkaian ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati, biar kita juga semua menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara kita yang lain. Untuk jadwal ibadah kita, besok ada ibadah doa dan penyembahan suatu yang dimulai 5:30 sore tepat, dan dilanjutkan ibadah Minggu Raya ya lewat siaran tunda juga jam 5:30 sore tepat, dan juga dilanjutkan dengan ibadah PA yang disertakan dengan perjamuan suci. Ya, ini mohon perhatiannya buat kita semuanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sebelum kita masuk dalam doa berkat, ya mohon perlu untuk kita perhatikan, tetap berdoa untuk firman Tuhan, biar firman Tuhan ya dibentangkan, dicurahkan kepada kita, tentu melalui hamba Tuhan lewat gembala yang Tuhan percayakan. Kita mendoakan tergantung dari kerinduan dari jemaat semua untuk merindukan firman Allah. Ya, kita tetap sekalipun kita secara fisik belum bisa bertemu, biarlah doa-doa kita yang kita naikkan itu akan sungguh-sungguh akan mempererat kehidupan kita, saling mendoakan satu dengan yang lain, sampai sewaktu-waktu kita bisa bertemu kembali secara fisik untuk kita beribadah di gereja. Ya, sejauh mana Tuhan berkehendak, kita juga berdoa untuk perayaan Natal kita. Kita belum tahu kayak apa nanti kita laksanakan, ya apakah nanti secara virtual atau kita di gereja, atau bagaimana nanti kita akan rundingkan kembali dengan saudara yang lain. Ya, enaknya kayak apa untuk supaya kita tetap bisa merayakan Natal bersama. Puji Tuhan. Nanti kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat, juga bangsa dan negara kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau baik dan lawatanmu begitu nyata kepada kami. Engkau sedang mempersiapkan kehidupan kami. Engkau sedang membangun kehidupan kami. Engkau sedang mengarahkan kehidupan kami. Hanya kepada Engkau, Kristus yang adalah kepala gereja. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami di hari-hari ini turut dibangun sebagai rumah kediaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, biar firman tetap dalam hati kami yang sudah memberkati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, mulai dari anak-anak remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun, dalam kelemahan tubuh yang sakit mungkin, Tuhan Engkau juga tetap melawat, dan Tuhan tetap menolong, dan Tuhan tetap untuk memberkati seluruh sidang jemaat-Mu semua. Berkat rohani terutama, berkat apa yang dibutuhkan, berkat kesehatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terutama yang sudah sepuh, Tuhan tetap memberikan semangat yang baru untuk supaya sungguh berbahagia bersama Engkau dalam pengiringannya, juga berbahagia bersama keluarga mereka masing-masing. Berdoa juga untuk saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang merintis pekerjaan baru. Tuhan, Engkau membuka jalan, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak kami yang bekerja di kota, di luar pulau, di luar negeri sekalipun. Tuhan, Engkau juga ada di sana, Engkau juga pasti menolong dan menyertai dan memberkati mereka semua. Namun demikian kami menyadari Tuhan, kuasa kegelapan selalu saja mengganggu kehidupan anak-anak-Mu. Dan itu sebabnya kami sehati untuk panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Terima kasih. Demikian pula kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biar senantiasa Tuhan memberkati dengan firman-Mu lewat hamba-Mu untuk dibentangkan kepada sidang jemaat-Mu semua. Tetap memberikan kesetiaan kepada kami semua. Tetap setia melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Demikian pula kami teringat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan yang kami cintai, yang saat ini masih bergumul keras untuk memulihkan keadaan Indonesia dari pandemi corona ini. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau memakai para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat maupun sampai di daerah-daerah sekalipun, memberikan kemampuan untuk bisa mengatasi semua masalah yang sedang dihadapi bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan bila Tuhan memberikan roh damai sejahtera-Mu, supaya bangsa kami ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan terutama umat ketebusan-Mu tetap bisa leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain yang berkegiatan, yang beristirahat malam. Kami berdoa menyerahkan diri kami ke tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan tetap jaga dan memelihara kami semua. Saudaraku yang kekasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.